أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Israel menyerang negara lain dengan alasan agar negara tersebut tidak memiliki peralatan tempur yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menyerang Israel. Jadinya sangat lucu, Israel menaruh curiga pada Suriah yang memiliki peralatan tempur yang bisa digunakan menyerang Israel. Padahal Israel sendiri yang memiliki fasilitas dan peralatan tempur selalu menyerang negara lain. Inilah bukti nyata arogansi dan kekejaman Israel. Israel saat ini sedang dirundung malang. Pertempuran dengan Hamas menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Setahun lebih IDF berusaha menghabisi Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. Ribuan personel dikerahkan, puluhan tank menerobos lokasi persembunyian Hamas. Ribuan bom telah dijatuhkan, menghancurkan seluruh infrastruktur di Gaza, membunuh sekitar 50.000 penduduk Gaza. Tetapi Israel tidak berhasil menemukan di mana terowongan Hamas berada. Israel merasa frustrasi, kemenangan yang diharapkan tidak kunjung datang. Sebaliknya Israel mengalami kerugian yang tidak sedikit. Banyak tentara IDF yang mati dalam operasi di Gaza. Puluhan tank Merkava berhasil dihancurkan. Dari segi ekonomi, miliaran dolar kerugian diderita Israel. Pariwisata menurun, industri tidak berjalan, ekspor berhenti dan investasi berada pada titik yang paling rendah menjadi nol. Dalam kondisi yang sangat terpuruk, Israel membuka front pertempuran baru dengan menerobos masuk wilayah Suriah melewati garis perbatasan de facto di dataran tinggi Golan sejauh 20 km. Alasan Israel untuk membangun zona penyanggah perbatasan Israel dan Suriah. Sebelumnya Israel terlebih dahulu menyerang instalasi dan penyimpanan peralatan militer milik Suriah. Israel memanfaatkan kondisi Suriah yang melemah setelah Bashar al-Assad berhasil digulingkan. Rakyat Suriah yang dimotori oleh Hayat Tahrir Asyam berhasil merebut pemerintahan Bashar al-Assad. Israel berdalih penyerangan dilakukan agar peralatan militer peninggalan rezim Bashar al-Assad tidak digunakan untuk menyerang Israel. Tetapi Israel telah melakukan serangan ke negara lain. Israel menyerang negara lain dengan alasan agar negara tersebut tidak memiliki peralatan tempur yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menyerang Israel. Jadinya sangat lucu, Israel menaruh curiga pada Suriah yang memiliki peralatan tempur yang bisa digunakan menyerang Israel. Padahal Israel sendiri yang memiliki fasilitas dan peralatan tempur selalu menyerang negara lain. Inilah bukti nyata arogansi dan kekejaman Israel. Alasan sebenarnya Israel mencaplok dataran tinggi Golan karena Israel hendak menciptakan negara Israel Raya yang meliputi sungai Nil di Mesir hingga sungai Efrat di Irak. Alasan sepihak Israel tidak dapat diterima. Israel menyerang negara lain dengan alasan negara yang diserang memiliki peralatan tempur yang akan digunakan menyerang Israel. Tindakan Israel adalah pelanggaran hukum internasional. Pemerintahan baru Suriah tidak dapat melakukan pembalasan karena peralatan tempur yang mereka miliki sudah dihancurkan Israel. Meskipun mendapat kecaman internasional, Israel tidak bersedia meninggalkan wilayah Suriah yang telah direbutnya. Israel kemudian mencari musuh baru dengan Iran. Israel berusaha memprovokasi Amerika menyerang Iran.
Melalui Perdana Menteri Netanyahu, Israel selalu mengeluarkan retorika kalau Iran akan menjadi negara yang berbahaya bukan hanya bagi Israel tapi juga bagi dunia Islam. Negara manakah yang tidak berbahaya bagi Israel? Negara yang tidak mengeluarkan retorika menentang Israel dan harus patuh pada apa yang diinginkan Amerika. Iran adalah negara yang tidak masuk dalam kategori ini. Oleh karena itu, Israel berusaha memprovokasi Amerika agar menyerang Iran dengan alasan Iran telah berusaha membuat senjata nuklir. Amerika yang saat ini dipimpin Donald Trump meskipun selalu berapi-api dalam setiap retorikanya mengenai Iran, kini menghindari konfrontasi dengan Iran dan menempuh jalur dialog. Amerika menempuh pendekatan dialogis, mungkin karena mengetahui Iran saat ini berbeda dengan Iran 5 tahun yang lalu. Bisa saja militer Iran telah melakukan lompatan besar dalam memodernisasi peralatan militernya. Mungkin Amerika akan gagal jika melakukan serangan ke Iran. Saat ini Israel dalam kondisi yang sangat terpuruk. Israel dilanda kebakaran yang hebat. Israel menghadapi krisis kebakaran terparah dalam sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi kebakaran di Israel sangat mengerikan, terutama di sekitar Yerusalem. 99% wilayah ini mengalami kebakaran hebat. Orang-orang menyebutnya sebagai kekuatan alam. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, kebakaran ini adalah hukuman Tuhan atas arogansi dan kekejaman Israel. Kebakaran ini memberi dampak pada lingkungan, penurunan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas tanah dan krisis air yang akan terjadi. Dari segi ekonomi, kebakaran berpengaruh pada sektor pariwisata dan pertanian, di mana dampak yang serius dialami pada bisnis pertanian. Pemerintah Israel dan layanan darurat telah bekerja sepanjang waktu memadamkan api. Tenaga pemadaman berdatangan dari negara-negara tetangga, juga dibantu oleh penduduk setempat, namun api belum juga bisa dipadamkan. Api belum dapat dipadamkan karena adanya angin kencang dan badai pasir yang memperluas area kebakaran. Dalam kondisi kebakaran hebat, Israel diserang rudal Houthi Yaman. Rudal Houthi jatuh dan meledak di dekat terminal utama Bandara David Ben Gurion, menimbulkan kepanikan penduduk Israel. Orang-orang yang berada di bandara bersiap meninggalkan Israel, berlarian ketakutan mencari tempat perlindungan. Bandara David Ben Gurion adalah bandara terbesar dan satu-satunya bandara yang ada di Israel. Rudal ditembakkan ke Israel untuk membalas perbuatan Israel di Gaza yang dinilai telah melakukan genosida. Di tempat ledakan, polisi Israel mengatakan rudal yang meledak tidak menimbulkan kerusakan dan tidak ada korban jiwa. Tetapi dengan adanya rudal Houthi, maskapai penerbangan Amerika dan Eropa telah membatalkan penerbangan ke Israel. Beberapa rudal Houthi berhasil lolos dari sergapan pertahanan udara Israel. Rudal Houthi bertubi-tubi menghantam Israel, menimbulkan kepanikan penduduk. Banyak penduduk Israel yang eksodus meninggalkan negaranya menuju ke Eropa atau Amerika. Rakyat Amerika dan Eropa banyak yang tidak menyukai kehadiran eksodus Israel. Amerika saat ini sedang mengalami defisit anggaran, berupaya menutupi defisit dengan jalan menaikkan tarif barang-barang hampir semua negara di dunia. Perubahan tarif yang diberlakukan Amerika tidak diterima banyak negara. Perubahan tarif barang masuk memicu perang dagang dengan Cina. Amerika kemudian mendekati negara-negara Arab kaya minyak untuk mendapatkan bantuan keuangan menutupi defisit yang sedang terjadi. Bantuan yang diharapkan memang diperoleh, tetapi negara-negara Arab meminta imbalan agar Amerika menekan Israel menghentikan agresi ke Gaza. Trump tidak bisa berbuat banyak dengan permintaan negara-negara Arab dan berjanji akan menekan Israel agar segera menghentikan agresi ke Gaza. Amerika sekarang mulai berubah sikap kepada Israel. Amerika saat ini memandang Israel hanya sebagai beban, sebagai benalu yang menggerogoti perekonomian Amerika. Negara-negara Eropa banyak juga yang mulai bersuara atas perilaku Israel di Gaza.
tidak sedikit yang mendukung berdirinya negara Palestina. Selama ini Amerika selalu melindungi Israel. Israel sering melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, tetapi dunia tidak bisa bertindak. Amerika selalu menunjukkan dukungan penuh dengan memveto setiap usulan yang berkaitan dengan perbuatan Israel terhadap Palestina, sehingga masalah Israel tidak pernah dibahas di Dewan Keamanan PBB. Dunia internasional hanya bisa mengecam, tetapi kecaman tidak bisa menghentikan perbuatan Israel. Dukungan Amerika dan Uni Eropa selama ini kepada Israel menyebabkan Israel menjadi sangat arogan. Arogansi Israel akhirnya menyebabkan Amerika dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa berbalik meninggalkan Israel. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah mengakibatkan 50.000 korban meninggal dunia. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Agresi Israel telah menghancurkan infrastruktur Gaza, masjid, rumah sakit, dan sekolah. Tidak sedikit penduduk Gaza yang terluka dan membutuhkan bantuan obat-obatan dan makanan. Israel telah menghalangi bantuan obat-obatan dan makanan untuk penduduk Gaza. Sebuah berita muncul dari BBC yang menyebutkan Israel telah menentukan sejumlah titik bagi penduduk Gaza yang berkumpul untuk mendapatkan bantuan makanan. Bisa saja pada saat penduduk Gaza berkumpul untuk antri pembagian makanan, Israel kemudian menjatuhkan bom di titik-titik tersebut yang dapat menewaskan seluruh penduduk. Pemerintah Cina yang telah mengantisipasi hal ini kemudian mengirim bantuan makanan dan obat-obatan melalui udara. Pesawat kargo Cina melewati udara Israel dengan mendapat kawalan 12 pesawat tempur Cina tanpa dapat dideteksi oleh radar Israel. Hal ini merupakan satu keberhasilan Cina dalam perang elektronik dengan Israel. Perangkat elektronik pengacau sinyal Cina atau Electronic Jamming Devices berhasil membuat radar Israel menjadi buta. Sementara operasi militer masih terus dilakukan Israel di Gaza. Israel melarang meliputi peperangan di Gaza, tetapi tentara IDF telah memberikan video dan gambar-gambar operasi militer IDF yang meluas di Gaza. Ribuan tentara cadangan dimobilisasi untuk melakukan operasi militer di Gaza. Israel mengatakan operasi militer di Gaza memiliki dua misi, mengalahkan Hamas dan membebaskan penduduk Israel yang masih ditahan sebagai sandera oleh Hamas. Di dalam negeri Israel sendiri, rakyat mulai melakukan demonstrasi menuntut pemerintahan Netanyahu. Kepercayaan rakyat Israel kepada pemerintahan Netanyahu berada pada titik paling rendah. Sekarang timbul pertanyaan, kemana Israel akan mencari dukungan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.